pengertian dari Java. Java adalah sebuah teknologi yang diperkenalkan oleh Sun Microsystems pada pertengahan tahun 1990. Menurut definisi Sun, Java adalah nama pada sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone ataupun pada lingkungan jaringan. Kita lebih menyukai Java sebagai sebuah teknologi dibanding hanya sebuah bahasa pemrograman, karena Java lebih lengkap dibanding sebuah bahasa. NetBeans adalah Integrated Development Environment atau IDE, berbasiskan Java dari Sun Microsystems yang berjalan di atas Swing. Swing adalah teknologi Java untuk mengembangkan aplikasi desktop yang dapat berjalan di berbagai platform seperti Windows, Linux, Mac OS 10, dan Solence. Suatu IDE adalah lingkup pemrograman yang diintegrasikan ke dalam suatu aplikasi perangkat lunak yang menyediakan pembangunan grafik user interface, suatu teks atau kode editor, suatu compiler atau interpreter, dan suatu debugger. NetBeans IDE adalah sebuah lingkungan perkembangan, sebuah kakas untuk pemrogram menulis, mengkompilasi, mencari kesalahan, dan menyebarkan pemrograman. NetBeans IDE ditulis dalam Java, namun dapat mendukung bahasa pemrograman. Terdapat banyak modul untuk memperluas NetBeans IDE. NetBeans IDE adalah sebuah program produk bebas dengan tanpa batasan bagaimana digunakan. Pada penjelasan sebelumnya, suatu IDE diintegrasikan ke dalam suatu aplikasi atau perangkat lunak untuk pengembangan grafik user interface yang bisa disingkat dengan GUI. NetBeans GUI ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu bisa diakses dengan gratis. Selain itu, NetBeans GUI Builder sangat kompatibel dengan Swing karena memang langsung dikembangkan oleh Sun. Yang Sun-nya itu notabene adalah pengembang dari Swing tersebut. Selain kelebihan, ada pun kekurangan dari NetBeans GUI Builder ini. NetBeans hanya mensupport satu pengembangan. Pengembangannya itu adalah Java GUI, yaitu Swing, yang padahal ada Java GUI yang dikembangkan oleh Eclipse yang bernama SWAT dan GFast yang sudah cukup populer. NetBeans mepatenkan source untuk Java GUI yang dikerjakan dalam sebuah generate kode sehingga programmer tidak dapat mengeditnya secara manual. Ya segitu pengertian tentang Java. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tipe data yang akan kami gunakan dalam pengembangan aplikasi utama ini. Banyak sekali tipe data di Java, tapi khusus untuk aplikasi ini kami hanya menggunakan tipe data string, karena string pada bahasa Java adalah kata kunci yang digunakan untuk menyimpan kalimat atau teks yang merupakan gabungan dari huruf, angka, spasi, dan berbagai karakter lainnya. Penggunaan keyword string pada variabel menandakan bahwa tipe data yang digunakan adalah string. Variabel string berisi kumpulan dari berbagai karakter atau yang biasa disebut dengan array of char yang dibungkus dengan tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal. Pada pengembangan aplikasi utama ini, sintaks atau perintah yang kami gunakan adalah percabangan. Percabangan adalah suatu pilihan dalam kondisi tertentu. Jika kondisi yang menjadi syarat terpenuhi, maka opsi atau pilihan yang digunakan. Jika tidak, maka sebaliknya. Ada 4 perintah percabangan, tapi yang akan kami gunakan adalah satu saja, yaitu if-else. Percabangan if-else digunakan saat kita memiliki 2 pernyataan dengan syarat tertentu. Dengan kata lain, jika hasil dari if itu benar, maka pernyataan 1 dijalankan. Sedangkan jika salah,
maka pernyataan 2 yang akan disalahkan. Metode yang digunakan pada pelaksanaan pembelajaran di kelas, kami akan menggunakan metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi adalah cara penyajian pembelajaran dengan mempergunakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan, yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lainnya yang ahli dalam topik pembahasan tersebut. Menurut Swadi, metode demonstrasi merupakan suatu cara penyampaian materi dengan memperagakan suatu proses atau kegiatan tertentu. Menurut Syah, metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, atau urutan kegiatan melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang diajarkan. Dari pengertian tersebut, kita dapat simpulkan bahwa metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik atau cara guru dalam mengajar. Dengan mempergunakan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik atau cara guru dalam mengajar dengan mempergunakan dan mempertunjukkan kepada siswa mengenai suatu proses, situasi kejadian, urutan, melakukan suatu kegiatan atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan. Melalui penggunaan berbagai macam media yang relevan dengan pokok bahasan untuk memudahkan siswa agar kreatif dalam memahami materi. Menurut Pupuh Fatur Rahman, mengemukakan bahwa tujuan metode demonstrasi ini adalah untuk memperjelas pengertian konsep dan memperlihatkan cara melakukan sesuatu atau proses terjadinya sesuatu, seperti 1. Mengajarkan siswa tentang suatu tindakan, proses atau prosedur keterampilan fisik dan motorik. Yang kedua, yaitu mengembangkan kemampuan pengamatan, pendengaran, dan penglihatan para siswa secara bersama-sama. Yang ketiga adalah mengkonkretkan informasi yang disajikan kepada siswa. Dengan kata lain, metode demonstrasi dapat membantu siswa dalam mengatasi kegiatan belajar dan pemahaman pelajaran yang diajarkan oleh guru. Pembelajaran menggunakan metode demonstrasi yaitu pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik, sehingga dengan menggunakan metode ini kita dapat memperoleh berbagai kelebihan yang akan kita peroleh. Oke, teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar mengenai pembuatan aplikasi ular tangga matematika menggunakan NetBeans ID 8.0.1. Nah, terdapat beberapa versi ya NetBeans ID ini, tapi khususnya kami menggunakan NetBeans ID 8.0.1 karena NetBeans versi ini cukup support dengan spek yang standar ya, dengan spesifikasi laptop yang standar. Oke, langsung saja ya. Kita buka NetBeans-nya. Nah, di sini. Nah, ini adalah tampilan utama dari NetBeans ID. Tapi sebelum kita memasuki cara pembuatan dari aplikasi utama ini, ular tangga matematika ya, utama, kita jalankan dulu, kita coba untuk memainkan aplikasi ular tangga matematika yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Nah, untuk menjalankan aplikasi kita tinggal klik ini aja ya, yang segitiga biru, atau bisa dengan menekan F6. Kalau untuk meng-clean and build atau mengecek apakah masih ada kesalahan dalam suatu project, itu ada di sini ya, yang gambar palu dengan sapu, atau yang palu aja boleh, F11 atau Shift F11. Kita coba jalankan dulu ya yang
aplikasi utama yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi utama. Kita langsung saja ya, biar cepat. Mulai. Nah, ini adalah tampilan utama dari permainan ini. Tampilan permainannya ya, ada keterangan aplikasinya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang tipenya answer password. Jadi jawaban soal 1 adalah kunci atau password untuk bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, dalam permainan ini terdapat soal tangga dan soal ular, di mana apabila kita berhasil menjawab soal tangga, maka kita akan bisa langsung naik melewati beberapa soal sesuai dengan yang dilewati oleh tangga. Nah, dan soal tangga ini adalah soal bonus, di mana ketika kita sudah mentok atau tidak bisa menjawab soal tangga, itu kita bisa langsung next untuk menjawab soal berikutnya dan mendapatkan 1 poin. Kemudian ada soal ular, di mana apabila kita mendapati soal yang ada kepala ular, ketika kita menjawab dengan salah, maka poin kita akan turun sesuai dengan ujung dari ular atau ekor dari ular tersebut. Jadi misalkan kita menjawab soal nomor 17 dengan benar, maka kita akan next ke soal nomor 18. Tapi apabila kita salah, maka poin kita akan turun. Nah, akan turun menjadi 4 poin, dan kita akan mengerjakan lagi dari nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Ya, kita langsung saja ya. Sudah paham ya mengenai keterangan aplikasi ini. Kita langsung saja dengan klik angka 1. Nah, boleh langsung dijawab di sini. 1. Soalnya itu adalah tuliskan lambang angka 1 atau bilangan 1 sampai 10 pada kotak di bawah ini. Ini soalnya terlalu mudah ya untuk rekan-rekan. Ya, karena memang sebelumnya saya sudah mempersiapkan aplikasi ini dirancang atau dibuat untuk anak usia dini atau taman kanak-kanak atau kelas 1 atau kelas 2 sekolah dasar. Jadi gak apa-apa ya, ini sebagai contoh saja. Tapi kalau misalkan rekan-rekan mau ikut membuat, itu boleh ya. Soalnya boleh tentang trigonometri, tentang aljabar linear, kalkulus, bebas, itu tergantung rekan-rekan mau memasukkan soalnya seperti apa. 9, 5, 10. Nah, kita coba jawab ya. Kita cek jawaban kita di sini. Nah, lihat ada message box di sini. Kok gak bisa lanjut? Maaf, ada yang salah, silahkan coba lagi. Nah, ini tandanya ada yang salah ya. Jawaban kita di mana? Nah, di sini 10, tapi di sini saya sengaja tulis 11 biar kelihatan salahnya. Nah, kemudian kita coba ganti menjadi 10. Kita cek lagi ya jawaban kita. Nah, di mana kesalahan kita? Ada di sini nih. Harusnya 6. Kita cek. Nah, ketika Anda benar, maka Anda akan mendapatkan poin 1. Next. Nah, ketika benar, kotak atau soal yang sudah dikerjakan akan berubah menjadi warna lain atau biru muda ya. Kita langsung saja dengan next ke soal nomor 2. Nah, tuliskan 5 anggota bilangan ganjil dari 1 sampai 10 secara berurutan. Kita langsung saja jawab ya. 1, boleh gak kayak gini? Nah, kita coba aja cek jawabannya. Nah, ternyata ada yang salah nih. Kok bisa salah? Padahal kan jawabannya ganjil semua. Nah, kenapa bisa salah? Karena di sini disuruhnya juga di sini nih secara berurutan. Nah, kita coba perbaiki. Nah, karena sudah benar, maka Anda bisa langsung next ke soal berikutnya. Oke.
Next saja ya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal tangga ya. Ini cukup rumit mungkin kalau untuk anak-anak ya. Tapi kalau rekan-rekan mahasiswa itu pasti udah bisa menjawab soalnya sambil rebahan atau apalah bisa kejawab. Nah, ini bisa berapa aja ya soalnya ya. Jawabannya misalkan saya acak dulu. Nah, karena salah. Kalau misalkan kita udah mentok menjawabnya, maka kita boleh langsung next saja dan mendapatkan 1 poin ya. Tapi kita hanya mendapatkan 1 poin dan tidak bisa loncat ke soal 22. Kita hanya bisa loncat 1 poin ke soal nomor 4. Next. Nah, begitu ya cara mainnya ya, sudah paham ya? Tidak. Kita menuju proses pembuatan aplikasi. Sebelumnya rekan-rekan harus sudah terinstall dulu ya NetBeans ID 8.0.1-nya. Apabila Anda memiliki kendala dalam proses penginstalan atau ketika sudah berhasil diinstal tapi NetBeans-nya bermasalah tidak bisa digunakan, Anda bisa menggunakan JDK atau Java Development Kit. Nah, ini untuk mengenalkan PC atau laptop Anda dengan aplikasi NetBeans ID. Jadi baru bisa dioperasikan ya. Kalau beberapa laptop bisa langsung support tanpa menginstal JDK, tapi kalau misalkan ada kesulitan bisa menginstal JDK ini. Nah, di sini untuk membuat permainan atau permainan baru ya, kita buat dulu project baru. Bisa dengan klik ini atau di file juga ada file new project. Klik Java application, next. Nah, kita di sini bebas ya memberi namanya ya. Misalkan kita memberi nama coba main. Nah, ini create main classnya di uncentang saja, gak apa-apa ini. Finish. Nah, sudah ada ya. Coba main di sini, bisa dilihat. Kemudian ada source package, kita klik tambah di sini. Nah, kemudian klik kanan, new Java package. Nah, ini untuk apa? Ini adalah untuk apabila kita ingin membuat beberapa permainan dalam satu project. Jadi kita packagingnya beda-beda ya. Dalam satu project kita bisa membuat beberapa permainan. Ini kalau misalkan dalam penyimpanan itu bisa disebut juga folder lah seperti itu. Klik saja, bebas ya ini ya. Misalkan main 1. Finish. Nah, sudah ya, sudah ada. Kemudian kita tambahkan JFrame form sebagai tampilan untuk kita menaruh komponen-komponen atau kita memasukkan soal tadi ya, dan juga perintah-perintah lainnya. Kita kasih nama di sini bebas ya, mau apa? Coba 1 aja. Coba 1. Finish. Nah, begini tampilannya ya. Form untuk kita menaruh komponen-komponen. Di sini ada beberapa komponen ya dalam beberapa golongan. Ada swing container. Biasanya ini untuk layar ya atau background, latar. Kemudian ada swing control. Di sini ada komponen-komponen yang paling sering digunakan, ada label, tombol, button ya, toggle button, text field dan lain-lain. Masih banyak ya. Dan ke bawahnya juga masih ada, tapi yang kami gunakan itu hanya di swing control saja. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ingin membuat formnya itu berwarna, kita bisa menggunakan panel ya. Panel ini kita tinggal langsung double klik atau bisa langsung drag and drop, simpan di sini. Nah, untuk merubah warna, gaya tulisan dan lain-lain itu bisa di sini di properties di kanan bawah. Misalkan kita rubah menjadi warna biru langit. Nah, ini contohnya ya, bisa diperhatikan ya. Nah, kemudian untuk memasukkan tulisan
atau soal yang kita masukkan. Kita tambahkan saja label di sini, bebas ya. Kita atur sedemikian rupa, edit text. Misalnya kita memasukkan soal, karena ini contoh kita buat mudah saja ya. 1 tambah 1 sama dengan, bentar saja. Oh maaf. Nah ini bisa diganti ya, teks-teksnya juga di sini sesuai keinginan kita. Mau apa bebas. Dan ukurannya juga. Nah seperti ini. Bebas ya, kita mau menambahkan beberapa komponen di sini, beberapa soal. Misalnya bebas ya. Kemudian kita masukkan text field. Bisa juga menggunakan text area, tapi saya lebih suka menggunakan text field ya untuk inputnya. Nah ini untuk input atau jawaban, untuk menaruh jawaban nanti. Nah kita hapus dulu saja ininya. Kemudian kita tambahkan button atau tombol sini. Nah ini untuk tombolnya ya. Kita ubah dulu bahasanya menjadi cek jawaban. Nah, bisa ya diubah sedemikian rupa sesuai keinginan kita. Kemudian untuk memasukkan perintah ke dalam tombol ini, kita bisa dengan klik kanan, event, action, dan action perform. Nah, bisa juga kita dengan double klik saja langsung. Nah, di sini nih kita menaruh perintah atau coding kita, to do add your handling code here. Nah, di sini ya. Kita menaruh kodenya atau perintahnya. Kita lihat dulu di sini, saya sudah mempersiapkan sebelumnya. Di sini ada string. String ini adalah variabel dari input yang kita masukkan ya. Saya tandai dulu. Nah, ini adalah string 1 biar lebih jelas. Nah, ada string ya. Ini adalah variabel untuk, atau ya variabel untuk memanggil variabel dari input tersebut ya. Sebentar ya, saya tadi ada yang kelewat di sini. Nah, untuk JTextField ini kita ubah dulu ya variabelnya agar nanti di pengkodingannya kita tidak pusing, tidak panjang menuliskan JTextField. Nah, kita ubah dulu variabel name-nya di kanan bawah. Ada code. Jadi dari JTextField kita ubah saja menjadi misalnya A kecil biar lebih mudah. Nah, kita lihat dulu ya codingnya di sini. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan string ya. Karena kenapa harus string? Bisa juga sih kita menggunakan tipe data integer, karakter, tapi string ini memuat lebih banyak, ribuan bahkan jutaan karakter. Bebas ya, karakter itu bisa berupa angka, tulisan, simbol, dan lain-lain. Kalau misalkan integer itu hanya khusus untuk angka saja. Nah, kemudian di sini ada if 1 equals ignore case. Di sini string 1, satunya itu bebas ya buat variabel inputnya. Variabel ininya buat pemanggilannya sebenarnya bukan variabel input, pemanggilannya ini. Nah, if 1 ini yang kalau misalkan kita menggunakan beberapa input, itu stringnya kita bebas memasukkannya. Ini juga ada 5. Tapi tadi di sini saya hanya menggunakan 1 input saja karena hanya contoh. Jadi kita hapus saja ini. Nah, ini juga sama ya. Sebenarnya cuma 1. If 1 equals ignore case a.getText. Nah, sebenarnya pemanggilannya di sini nih. If 1.getText. Ini pemanggilannya di sini, proses pemanggilan inputnya, prosesnya gitu. Kalau misalkan menggunakan beberapa input, itu ada simbol double N. Ini kita hapus saja ya, karena cuma 1 digunakannya.
Nah, kemudian di sini ada Jepak Swing Option Pen. Ini adalah untuk message box. Bisa dilihat ya, jika Anda benar, poin Anda saat ini adalah berapa. Yang tadi di permainan tadi sudah terlihat ya, Anda benar. Ini adalah message boxnya. Nah, ini kan proses pencabangannya ya, if, dan di bawah ada else. Jadi jika, maka, seperti itu prosesnya. Kalau dalam logika matematik itu ada namanya apa ya, implikasi ya kalau nggak salah ya. Ya, itulah pokoknya. Kita fokus dulu ke sini. Nah, kemudian di sini ada perintah this sets visible false or true ya. Di sini bisa diperhatikan. Ini adalah perintah untuk memunculkan. Ini adalah perintah untuk memunculkan atau akan kemana kita setelah proses ini berlanjut ya. Setelah ini perintah ini berproses akan kemana. Misalkan kita ingin memunculkan suatu JFrame form baru ya atau lainnya. Nah, ini adalah nama formnya. Di sini kita bisa dengan ubah menjadi coba 2 karena tadi form 1 namanya coba 1 ya. Nah, ini adalah percabangannya, proses percabangannya. Else. Jadi jika prosesnya salah, maka yang akan muncul di else ini nih yang akan munculnya. Tapi jika Anda benar dalam if ini ya, prosesnya menjawab, maka yang muncul ini. Kita kopas saja semua ya. Cobain. Dimasukkan ke NetBeans-nya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini bisa dilihat ya, ada lampu merah atau lampu kuning merah di sini. Itu tandanya ada suatu kesalahan dalam project atau dalam permainan kita yang sedang dirancang. Kenapa ini bisa seperti ini? Karena coba 2 itu belum ditemukan. Oleh sebab itu, di sini kita membuat form baru yang akan kita munculkan. Kita beri nama coba 2. Nah, ini form ya, form coba 2. Misalnya kita masukkan di sini panel. Bebas ya di sininya. Nah, kita kembali ke coba 1. Nah, ini kan kita sudah memasukkan perintahnya ya. Kita coba cek dulu apakah perintah ini masih terdapat kesalahan atau tidak dengan klik lambang palu ya. Nah, jika tidak ada yang tidak muncul lampu merah atau apa di sini, maka itu tandanya sudah berhasil. Nah, prosesnya ini nih, A warna hijau. Itu dari variable name input yang kita ubah tadi ya. Yang ini nih. Nah, A kecil. Di sini juga A kecil. Nah, kalau misalkan udah gak ada yang salah, kita coba jalankan nih, run project. Main 1 coba 1. Oke. Nah, ini tampilan form coba 1 ya. Berapa sih jawabannya? Ada yang salah. Nah, sepertinya kita ada yang salah nih. Nah, karena di sini jawabannya harusnya kan 2. Tadi saya belum ubah. Nah, maaf. Nah, ini jawabannya ya. Jawabannya 2. Jadi berapapun soalnya kita hanya isinya di sini nih. Jadi kalau misalkan ini soalnya 1 tambah sekian atau 1000 kali sekian, misalkan hasilnya ya kita simpan saja di sini. String 1 sama dengan double kutip di dalamnya seperti ini. 2000 atau sekian ribu. Nah, kita jalankan lagi ya. Nah, ini kan 1 tambah 1, kita coba jawab dulu sembarang. Nah, masih ada yang salah ya jawabannya ya, karena memang salah. Kita coba 2. Nah, Anda benar, poin Anda
saat ini adalah 2 ya. Intinya kita sudah berhasil ya ini membuat suatu program permainan dimana untuk dapat memunculkan form satu ke form lainnya karena unforsure password ya tipe aplikasinya. Ya seperti ini caranya ya. Udah ya, itu cara-cara mengenai pembuatan aplikasi ular tangga matematika. Jika ada yang masih kurang atau tidak dimengerti, boleh japri ke kelompok kami ya. Ada Aji, Fitria, sama Randy. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.